A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silsilah guru mursyid. Guru mursyid adalah guru yang memberi petunjuk. Keberadaan guru mursyid sangat penting dan setiap orang harus mempunyai guru mursyid. Tanpa guru mursyid tidak ada seorang pun dapat mengalami kemajuan dan kebahagiaan, dan tidak ada seorang pun bisa menemukan jejak dan jalur yang dituju. Bahkan Rasulullah SAW dan seluruh Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini juga mempunyai guru mursyid. Rasulullah SAW mendapat bimbingan daripada Jibril alaihissalam. Itulah sebabnya kita harus mempunyai seorang guru mursyid yang akan menunjukkan kita jalan kepada Rasulullah SAW dan seterusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berpikir bahwa kita dapat mencapai suatu tempat tanpa seorang guru mursyid. Itu mustahil. Bila kita menempuh jalan sendiri, kita tidak akan mencapai suatu tempat, karena jika kita kehilangan jejak, akan benar-benar tersesat. Oleh sebab itu, gunakanlah seorang pemandu yang mengetahui jalan yang kita tempuh, yaitu orang yang pernah melalui jalan itu sebelumnya. Dia yang menuntun, membimbing langsung menuju tujuanmu. Seorang guru tidak bisa mengajar begitu saja tanpa orang-orang yang dipandunya itu mengetahui siapa gurunya dan siapa guru-guru sebelumnya. Itulah sebabnya guru-guru sufi merupakan guru-guru yang saling berhubungan dan merupakan guru-guru terkuat. Mereka mengetahui silsilah sambung menyambung sampai ke Rasulullah terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pengetahuan yang diambil daripada hati Rasulullah SAW dan dibawakan melalui silsilah guru-guru tersebut. Rasulullah SAW menerima 3 sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu: pertama, beliau dibersihkan dengan air kehidupan. Kedua, Rasulullah menerima cahaya ilahi pada saat itu. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Rasulullah mampu merasakan apa yang dirasakan oleh setiap orang dan berada dalam hati setiap orang. Itulah arti daripada ayat wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa ada padamu itu Rasulullah, atau ada bersamamu dalam dirimu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 7. Ini karena Rasulullah telah disandingkan dengan cahaya ilahi tersebut. Itulah sebabnya Rasulullah SAW dapat merasakan apa yang kita rasakan. Yang ketiga, Rasulullah SAW menerima kekuatan ilahi daripada lautan kekuatan ilahi. Semua ini berpuncak pada suatu pengetahuan tahap tinggi dan terus dipaham dengan teliti. Nabi Musa alaihissalam meminta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kekuatan daripada lautan kekuatan, agar bisa berkata kepada sesuatu, jadi, maka jadilah ia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata tidak. Lihatlah gunung itu. Ketika Allah mengantarkan cahaya ke gunung itu menjadi hancur lebur. Nabi Musa alaihissalam pun pingsan. Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa kekuatan itu bukan untuknya, namun untuk Rasul terakhir. Rasulullah SAW bersabda, apapun yang Allah berikan ke dalam hatiku telah kuberikan pula ke dalam hati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar Siddiq menyerahkan seterusnya silsilah sambung menyambung seterusnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kepada Abu Qasim terus kepada Imam Ja'far Shadiq, seterusnya sampai kepada Abu Yazid Al-Bustami, terus sampai kepada Syekh Bahauddin Naqsyabandi, dan sampai sekarang kepada guru kita. Inilah yang dinamakan silsilah. Beruntunglah bahwa kita berada di tangan salah satu guru mursyid dalam silsilah ini. 10 mutiara yang bakal hilang. Sewaktu Rasulullah SAW sakit, terlontar satu pertanyaan pada malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, apakah kamu akan turun ke bumi setelah aku tiada? Malaikat Jibril menjawab, masih ya Rasulullah, aku akan turun ke bumi untuk mengambil 10 mutiara hidup sepeninggal diri engkau. Rasulullah SAW bertanya lagi, mutiara apakah yang akan kamu ambil? Malaikat Jibril menjawab, mutiara pertama yang akan aku ambil dari muka bumi adalah barokah atau keberkahan. Mutiara kedua adalah rasa cinta atau mahabbah yang bersemayam di hati manusia. Mutiara ketiga adalah rasa kasih sayang di antara keluarga, atau kasih sayang di antara keluarga semakin menipis. Mutiara keempat adalah keadilan di hati para pemimpin. Mutiara kelima adalah rasa malu yang ada di hati para wanita, atau banyak berkata, berpenampilan dan bersikap yang tidak pantas. Mutiara keenam adalah rasa sabar orang-orang fakir.
Mutiara ketujuh adalah waro dan juhud dari para ulama. Waro adalah sangat berhati-hati menjaga diri dari yang subhat dan yang haram. Sedangkan juhud itu yang tidak mementingkan harta dunia hatinya. Kedua-duanya merupakan ciri seorang ulama. Jika waro dan juhud telah hilang dari ulama, maka nilai jati dirinya tergores. Mutiara ke-8 adalah kedermawanan orang-orang kaya. Mutiara ke-9 adalah mengangkat Al-Quran atau menghilangkan ruh atau khasiat Al-Quran itu sendiri sebagai panduan dan kehidupan. Mutiara yang akan aku ambil dari muka bumi yang ke-10 adalah iman. Itulah mutiara-mutiara yang paling berharga. Bila satu persatu hilang dari masing-masing kita, maka itu namanya kiamat kecil. Tapi bila hilang satu persatu di tengah seluruh umat manusia, maka itulah awal kiamat besar. Oleh karena itu, selagi masih ada napas kehidupan kita, mari masing-masing menjaga mutiara yang paling berharga dari kepunahan. Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala wasahbihi wasallim ajmain. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Itu hakikatnya dari saya sendiri, dan jika ada kelebihannya, itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.